Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Tuhfatus Saniyah bi syarhil muqaddimatil Ajurrumiyah fi qawaidin nahwi wal i'rab. Karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, wafat 1393. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 150. Di ma'rifah kita sudah belajar ada 5 macam. Sekarang selain isim ma'rifah yang 5 macam di atas semuanya nakirah namanya. Ini judulnya nakirah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ma fid ini. Amin ya rabbal alamin. Qala berkata oleh mu'alif wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi. Bermula nakirah itu setiap isim yang umum. Bermula nakirah itu setiap isim yang umum ya fi jinsihi pada jenisnya isim. Kita sebut rajulun. Nah, itu satu isim yang umum pada jenis itu orang laki-laki, tapi bisa si A, bisa si B, bisa si C. Setiap isim yang umum ya pada jenisnya isim la yahtasubihi, yang tidak khusus dengannya isim oleh satu. Kalau kita sebut rajulun nggak khusus si lain. Duna akhara, ketiadaan juga yang lain. Nggak khusus ke si A, nggak juga ke si B. Itu maknanya. Setiap isim yang umum pada jenisnya isim yang tidak khusus dengannya isim oleh satu orang, duna akhara, ketiadaan orang lain. Maknanya isim laki-laki itu umum, nggak khusus. Rajulun seorang laki-laki, bisa si Zaid, bisa si Umar, bisa si Bakar. Semua sah kita sebut rajul. Watakribuhu dan bermula pendekatannya. Pendekatannya definisi nakirah itu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Itu setiap ma, setiap isim saluha. Salaha yang patutlah oleh masuk alif dan lam atasnya ma. Setiap ma, setiap isim salaha yang patut oleh masuk alif dan lam alaihi atasnya isim. Setiap isim yang tadinya enggak ada alif lam. Begitu kita masukkan alif lam bisa mempengaruhi isim tersebut jadi dikenal. Nah, itulah isim nakirah. Ketika isim itu enggak ada alif lamnya namanya nakirah. Ketika ada alnya namanya ma'rifah. Nah, contoh ar-rajuli wal farasi. Rajuli ketika kita buang alnya berarti rajuli nakirah. Farasi dibuang alnya jadi nakirah. Nah, ini jerumiahnya. Baru kita ngaji kitab Tuhfatus Saniyah. Wa aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, an-nakiratu hiya kullu ismin wudi'a la liyakhussa wahidan bi'ainihi min baini afradi jinsi. Bermula nakirah itu, dianya nakirah itu tiap-tiap isim wudi'a. Yang dibuat akan dianya isim la liyakhussa. Tidak agar khusus ianya isim kepada satu, bi'ainihi dengan innya satu, min baini dari antara afrad-afrad atau individu-individu jenisnya isim. Isim nakirah setiap isim seperti rajulun yang dibuat akan dia tidak untuk mengkhususkan satu. Rajulun dibuat tidak khusus menunjukkan kepada si Zaid saja. Dengan innya si Zaid tidak. Tidak dibuat untuk khusus kepada satu dengan innya khusus di antara segala bagian-bagian jenisnya. Rajulun itu laki-laki. Semua laki-laki sah kita sebut rajulun. Begitu disebut rajulun, tujuannya bukan untuk satu laki-laki. Bisa siapa saja, tapi tetap satu orang. Bal liyasluha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badal. Tetapi agar patutlah oleh itlaknya isim. Tetapi isim itu dibuat liyasluha itlaquhu. Agar patutlah oleh penggunaannya isim kepada setiap satu di atas jalan ganti. Jadi isim nakirah tetap umum tapi maknanya satu. Contoh, rajulin. Rajulin ini seorang laki-laki. Cuma orang laki-laki yang mana? Belum jelas. Bisa si A, bisa si B, bisa si D. Yang penting dia laki-laki. Itu rajulin, itulah nakirah. Wa mra'atin seperti perempuan. Nah, perempuan imro'ah ini seorang perempuan. Yang mana? Yang mana aja boleh. Nah, itulah makna nakirah. Kalau kita pakai alif lam nggak boleh yang mana-mana. Al imro'ah seorang perempuan tertentu yang kita udah kenal dia. Fa innal awwala yasihu itlaquhu ala kulli dzakarin balighin min bani Adam. Maka bahwa sungguh yang pertama, yakni rajul, maka bahwa sungguh yang pertama itu salah oleh penggunaannya yang pertama kepada setiap laki-laki yang balik dari Bani Adam. Itu rajulun kan? Setiap anak laki-laki sah disebut rajulun. Tapi tetap satu orang dia rajulun, satu orang. Tapi bisa mana aja. Wasani dan bermula yang kedua, yakni imro'atun, yasihu itulakuhu sahlah oleh menggunakannya yang kedua,
ala kulli unsa kepada setiap wanita balighah yang balik min bani Adam dari anak-anak. Nah, itulah isim nakirah umumnya. Kita sebut ada satu rumah. Rumah mana? Rumah mana aja. Yang penting satu rumah. Nakirah. Wa alamatun nakirati antasluha li antadkhula 'alaiha al. Bermula tanda nakirah itu bahwa patut patut ianya nakirah li'an bagi bahwa masuk atasnya nakirah oleh al. Jadi isim nakirah tandanya kalimat yang sah dimasuki al wa tu'assiru fi ta'rifah. Wa tu'assiru dan mempengaruhi ianya al padanya nakirah akan ma'rifah. Satu isim yang sah dimasuki alif lam, ketika dimasuki alif lam maknanya berbeda dengan ketika nggak ada alif lam. Ah, itulah isim nakirah. Ada juga isim-isim yang memang sudah ma'rifah, tapi sah juga kita masukkan al. Kayak nama orang Fadal ya. Kita kasih nama anak kita Fadal. Fadal asalnya masdar. Sah kita sebut al-Fadal tambah alif lam. Tapi alif lam di situ tidak mempengaruhi apa-apa karena Fadal sudah ma'rifah duluan yaitu sebagai isim alam. Walaupun kita tambah al nggak pengaruh. Hasan al-Hasan, Husin al-Husin kan banyak kan. Abbas al-Abbas. Bukan al-al yang seperti itu. Waktu asiru dan mempengaruhi oleh al padanya nakirah tadi akan ma'rifah. Artinya ketika ada al dan tidak ada beda maknanya. Itu baru isim nakirah. Mana contohnya? Nahu rajulin. Seperti rajulin. Rajulin. Fa'innahu yasihu dukhulu al alih. Maka sesungguhnya rajul itu sahlah oleh masuk al atasnya rajul. Sah kita masuk ke al jadi ar-rajul. Wa yu'asiru fi ta'rif dan memberi pengaruh. Mempengaruhi ianya al padanya rajul akan ma'rifah. Fatakulu maka engkau berkata ar-rajul. Nah, berarti ini seorang laki-laki tertentu. Kita udah tahu siapa dia. Wa kadzalika ghulamun wa jariyatun wa sabyun wa fatatun wa muallimun. Demikian juga itu gulam. Artinya gulam ini nakirah karena nggak ada al. Wa jariyatun jariyah, sabyun sabi anak kecil, fatatun pemudi, wa muallimun dan seorang guru. Fa innaka taqulu maka sesungguhnya engkau itu engkau mengatakan al-ghulamu wal jariyatu was-sabiyyu wal fatatu wal muallim. Titik Ustaz. Kembali ke Ustadz Abdullah Mataiha. Gimana Ustaz? Nah, itulah dia tentang nakirah. Ini lanjutan kemarin. Ya, Ustaz. Tak, sikit-sikit, Ustaz. Di kitab Hmm. saya ni, di bal liyasah, liyasahha, Ustaz. Ya, boleh juga. Bal Apa? liyasiha itulah kuhu kan? Ya, Ya, nggak apa-apa. tak Bahkan apa-apa. agar sahlah oleh penggunaannya. Sah sama layak. Sama mirip-mirip lah Ustaz. Ya, boleh juga. Nggak salah kitabnya. Bal liyasiha itulah kuhu ala kulli wahidin. Ya. Bahkan lebih akurat kita ustadz mungkin. Karena di depan di sini ada juga yasihu kan? Yasihu Hmm. itulah kuhu. Boleh juga Ustaz. Bal liyasiha itulah kuhu. Boleh. Kayaknya lebih akurat itu malah. Lebih pantas. Tapi sama juga Ustaz. Solaha. Karena dalam matan kan solaha. Dua-duanya benar mudah-mudahan. Yang lain lagi Ustaz. Ya, itulah isim nakirah. Insya Allah kalau kita udah tahu isim nakirah aman ya. Belajar bab na'an kita udah paham. Hmm, Lama, Ustaz. aman ya. Ini banyak teman kita hari ini. Ini teman Ustaz undang semua. Saya belum kenal. Nanti kenalan Ustaz. Eh, Ustaz saya, Al-Hilmi. Ustaz. Ustaz Khalil hadir. Ya? Khalil. Ini ini tugas tamrinat kerjaan kerjakan sendiri Ustaz. Ya. Tamrinat baik. latihan-latihan. Kita materinya aja. Langsung kita masuki bab ataf. Babul atfi. Hadza babul atfi. Ini bab ataf. Qala musannif berkata wa huruful atfi asyaratun. Huruf ataf itu ada 10. Jadi dalam kitab Jurumiyah nggak ada definisi ataf itu apa. Nanti ada di bawah. Huruf ataf itu ada 10. Bahaya dia hanya 10 itu al wawu waw, wal fa'u fa, wa summa dan summa, wa au dan au, wa am dan am, wa imma dan imma, wa bal dan bal, wala dan la, walakin dan lakin, wa hatta dan hatta fi ba'dil mawadhi' di sebahagian tempat. Hatta di sebahagian tempat huruf ataf. Di sebahagian tempat lagi huruf jar. Di sebahagian tempat lagi huruf ibtida.
Huruf nasab ya mudhari. Huruful atfi ini adalah huruf-huruf ataf. Wa aqulu dan saya berkata, lil atfi maknayan. Bagi ataf itu ada dua maknanya. Ataf memiliki dua makna. Lil atfi khabar muqaddam. Maknayani mubtada muakhar. Bagi ataf itu ada dua makna. Ahaduhuma lugawiyun. Yang pertama itu makna lugawi. Wal akharu istilahiyun. Bermula yang lain itu makna istilahi. Amma makna hulugatan fawal mailu. Adapun bermula maknanya ataf pada bahasa, dianya makna ataf itu al mailu, cenderung. Cenderung, cinta, suka. Ataf itu suka, cenderung. Ya itu. Takulu engkau berkata, ini orang Arab menggunakannya, kata takulu engkau berkata, atafa fulanun ala fulan. Cenderunglah oleh si fulan kepada si fulan atau menyukai oleh si fulan kepada si fulan. Turidu engkau bermaksud annahu la ilahi wa asfaqa alaih. Ketika ada penggunaan atafa fulanon, maknanya apa? Turidu engkau bermaksud annahu bahwa sungguhnya si fulan itu malah condong ia kepadanya si fulan, wa asfaqa alaih, sayang ia kepadanya si fulan. Jadi atafun ini sayang, cenderung suka. Wa ammal atufu fil istilahi fahuwa kismani. Adapun bermula ataf pada istilah, bahwa maka dianya ataf itu kismani, ada dua kelompok, dua macam. Al awalu atful bayan. Bermula yang pertama itu ataf bayan namanya. Ataf bayan nanti ataf yang nggak pakai huruf ataf. Wasani atfun nasak. Bermula yang kedua itu ataf nasak. Nanti ada penjelasan di depan. Intinya ataf menurut istilah nahwu ada dua, ada ataf bayan, ada ataf nasak. Fa'amma atuful bayani fahuwa. Adapun bermula ataf bayan itu niscaya maka huwa. Bermula dianya ataf bayan itu at-tabi'u. Satu tabi'. Mana tabi'? Satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Satu kalimat yang i'rabnya karena mengikuti kalimat lain namanya tabi'. Tabi' ada empat kan? Na'an, ataf, taukid, badal, tabi'. Nah, ataf bayan yaitu satu tabi'. Begitu disebut tabi', di sini masuk semua ataf tabi', na'at tabi', taukid tabi', badal juga tabi'. Karena tabe itu kata umum. Atah yaitu satu tabe. Tabe-nya bagaimana? Tabe yang jamet. Tabe yang jamet. Begitu beliau bilang tabe yang jamet, keluar naat. Naat dia bukan jamet. Naat wasaf. Mustaq. Ya. Satu tabe yang jamet al-muwaddihu. Yang menjelaskan ianya tabe. Muwaddihu naat kepada tabe. Satu tabe yang jamet. Makna jamet bukan mustaq. Al-muwaddihu yang menjelaskan ianya tabe. Limat tebu'ahi. Bagi matbu'nya tabe. Bagi kalimat sebelumnya fil ma'arif pada isim-isim ma'rifah. Artinya, kalau atah bayan itu isim ma'rifah, faedahnya menjelaskan matbu'nya. Namanya juga atah bayan, ataf untuk lebih terang, ya kan? Ja'a Umar, Ja'a Umar. Siapa Umar? Abu Hafaz misalnya, Abu Hafaz. Jadi Abu Hafaz atah bayan kepada Umar. Al-mukhassisu lahu fin nakirah. Mukhassisu na'ai kepada tabe. Tabe yang mengkhususkan ianya tabe baginya matbu pada nakirah. Kalau atah bayan terjadi pada isim nakirah, fungsinya untuk taksis saja. Jadi setiap kalimat yang sah kita atah bayan biasanya sah juga di badal. Jadi atah bayan sama badal mirip-mirip. Bedanya juga tipis banget. Saya juga belum paham bedanya. Nanti kita pelajari. Famisalu atufil bayani fil ma'arif ja'ani Muhammadun abuka. Maka bermula contoh antah bayan pada isim ma'rifah itu ja'ani Muhammadun abuka. Datang kepadaku oleh si Muhammad. Siapa Muhammad itu? Bapakmu. Nah, abuka ini antah bayan kepada Muhammad. Untuk lebih terang lagi Muhammad itu siapa sih bapakmu? Nah, itu. Jadi Muhammad dan bapakmu sama kan sah juga kita badal ini kan. Abu badal kepada Muhammad sah ini badal syik min syik. Jadi kalimat yang sah kita Arab badal biasanya sah juga antah bayan. Atau sebaliknya.
yakni Muhammadun datang kepadaku oleh Muhammad, siapa Muhammad itu bapakmu. Fa'abuka atfu bayanin ala Muhammad. Maka bermula abuka itu atah bayan kepada Muhammad. Wakilahuma ma'rifatun dan tiap-tiap keduanya itu ma'rifah. Muhammad ma'rifah dengan alamiah, Abu ma'rifah dengan idhofah. Ini sama tingkatan ma'rifahnya sama nih. Muhammad isim alam. Abu isim yang mudhaf kepada dhamer. Kemarin isim yang dimudhaf kepada dhamer ma'rifahnya setingkat dengan isim alam juga. Nah itu. Wasani fil misali bermula yang kedua pada contoh. Bermula yang kedua pada contoh itu muwaddihun lil awal. Bermula yang kedua. Mana yang kedua? Kalimat yang kedua. Yakni abuka. Wasani dan bermula kalimat yang kedua pada contoh di atas. Itu muwaddihun. Itu menjelaskan bagi yang pertama. Abu membuat Muhammad lebih terang. Nah, itulah contoh akta bayan pada si ma'rifat. Nah, itu saya. Kita lanjut dulu dikit lagi saya. Kalau ada pertanyaan nanti. Wa misaluhu fin nakirati qauluhu ta'ala dan bermula contohnya antah bayan pada isim nakirah itu qauluhu firman ya Allah Subhanahu wa taala mimma in sadid dari air. Apa air? Nanah. Nah, jadi sadid ini nggak sah kita naat nih karena dia jamet kan. Naaf kan naat itu mesti wasaf. Isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat balaghah. Abu juga nggak sah kita naat kepada Muhammadun. Datanglah Muhammad, Muhammad yang bapakmu kan nggak boleh. Boleh dua, antah bayang atau badak. Begitu juga mimma in sadi dari air. Air itu apa? Nanah. Nah, badal. Fasadiden atufu bayanin alama. Maka bermula sadid itu antah bayan kepada ma'in. Wakilahuma nakiratun. Tiap-tiap keduanya itu nakirah. Ma'in nakirah, sadid nakirah. Wasani fil misali mukhasisun lil awal. Bermula kalimat yang kedua pada contoh di atas itu mengkhususkan bagi yang pertama. Dari air. Air umum banget. Air mana? Air yaitu nanah. Nanah cair juga kan? Nah, itu Ustaz. Titik dulu Ustaz. Nah, itulah harta bayar. Jadi dia wi faedah dua Ustaz eh. Jika Ya, jika makrifah wi faedah oh baik. menerang wadah. Jika nakirah tu wi faedah khusus. Taksir. Biasanya penyebutannya begini Ustaz. Atah bayan faedahnya dua. Bila terjadi di isim ma'rifah kita sebut faedahnya taudhih. Untuk lebih Hmm. terang kan? Kalau terjadi pada isim nakirah kita sebut taksis. Nah, itu udah jadi istilah. Mukhasis itulah taksis. Nah, itu atah bayan. Ada ulama yang menyatakan nggak ada atah bayan. Atah bayan itulah badal. Hmm. Nah, itu kan. Cuma nanti ada sedikit perbedaan bagi orang yang menyatakan ada atah bayan. Tapi nanti kita kaji Ustaz. Saya udah lupa lagi kan. Di Kawakib ada penjelasannya. Oke. Kilah itu apa kedudukannya, Ustaz? Yang mana? Kilah. Oh, Wakil lah. kila. Kila. Mubtada. Mubtada. Wakilahuma. Dan bermula tiap-tiap keduanya. Ini kila. Memang dia selalu begitu Ustaz. Dia isim yang wajib idhafah kepada domer. Ah, bukan. Bila kila dimudahkan kepada domer, dia i'rabnya i'rab isim maksur. Kilahuma. Ya kan? Jadi Hmm. kila ini mubtada marfu bil ibtida tanda rafa dhammah takdir karena isim maksur nah itu. Kalau mudhaf ilihnya domer. Tapi kalau mudhaf ilihnya isim zahir dia kayak isim tasniah gitu. Kila rajulani atau kilai rajulaini. Nah, kadang-kadang alif berubah jadi ya. Kalau mudhaf ilihnya isim zahir. Gitu. Ustaz. Kalau dibaca kullu, Jangan dibaca kulu. Ini haram dibaca kulu. Nah, kalau kulluhuma maksudnya nggak pakai alif kan? ya, ya, Ustaz. Nggak pakai alif. Karena ada alif mesti kila. Oh katakanlah Ustaz mau baca kulan gitu pakai tanwin, alif tanda tanwin nggak boleh karena ada mudhaf ilihnya kan? Kalimat yang jadi mudhaf kan nggak boleh ada tanwin. Berarti kulun bukan, kulan bukan, tinggal kila pilihan.
Ustadz Al-Hilmi bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Wa amma atfun nasaki fahuwa tabi'un ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil asyarah. Adapun bermula ataf nasak, niscaya maka bermula dianya ataf nasak itu at-tabi', satu kalimat yang mengikuti kalimat lain yang alladzi yang yatawassatu, yang menengahi, antaranya tabe dan antara matbu'nya tabe oleh salah satu dari huruf-huruf yang 10. Nah itu. Ataf nasakh yaitu satu kalimat yang antara dia dan yang diikuti oleh dia ada salah satu dari 10 huruf ataf ini. Kesimpulannya ataf nasakh itu ataf dengan menggunakan perantara huruf ataf. Itu yang kita belajar kemarin kan. Lagi isim mausul. Di depan dia mesti ada jumlah atau serupa jumlah. Ini ya tawa satu jumlahnya. Tabe yang menengahi antaranya tabe. Hu ini kembali ke alladzi. Inilah ait. Ya tawa satu fa'ilnya ahadu. Alladzi yang menengahi antaranya alladzi dan antara matbu'nya alladzi oleh salah satu huruf-huruf yang wahadhil hurufu hiya. Bermula ini. Ini mana? Ini mana? Ini huruf. Ma'rifah sudah isim isyarah biasa kita badal. Bermula ini mana? Ini 10. Bermula ini mana? Ini huruf-huruf itu. Dia. Dianya huruf itu al-wawu. Yang pertama waw. Ataf bil waw. Wahia limutlakil jam'i. Dianya waw itu limutlakil jam'i bagi mutlak jamak. Bagi mutlak dikumpulkan. Makna dikumpulkan antara ataf dan ma'tufnya ada dua-duanya. Faedahnya hanya menunjukkan ada dua-duanya saja. Tidak menunjukkan duluan, bareng-bareng, atau nanti kita lihat. Ya, itu makna mutlak jamak. Fayu'tafu biha al-mutaqarinani. Maka diatafkan dengannya waw akan dua yang berbarengan. Maka diatafkan dengannya waw akan dua yang berbarengan. Boleh kita ataf dengan waw maksudnya bareng-bareng boleh. Contoh, ja'a Muhammadun wa Aliyun. Datanglah Muhammad dan Ali. Katakanlah dia datangnya bareng-bareng. Boleh pakai waw. Datanglah Muhammad dan Ali. Tapi datangnya bersama-sama. Itu makna mutlak jamak. Muhammad datang, Ali juga datang. Itu aja. Pada dasarnya dia kalau pakai waw nggak menunjukkan kalau duluan disebut duluan datang. Enggak. Atau kita baca dulu semuanya. Jadi, maka diatafkan dengan nyawa mutaqarinani akan dua yang berbarengan. Contoh, ja'a Muhammadun wa Aliyun. Muhammad dan Ali datangnya bareng-bareng kita pakai waw boleh. Idza kana maji mamaan. Bila adalah datang keduanya itu bersama-sama. Nah, datang bareng-bareng. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Wa yu'tafu biha sabiqu 'alal mutaakhir. Dan diatafkan dengan nyawa akan yang terdahulu kepada yang tertakhir. Diatafkan dengan waw akan yang terdahulu kepada tertakhir. Yang dahulu kepada tertakhir. Nahu ja'a Aliyun wa Mahmudun. Ini yang datang duluan si Mahmud. Duluan Mahmud. Boleh. Kita naruhnya dia di terakhir. Datanglah si Ali dan si Mahmud. Padahal faktanya yang datang duluan si Mahmud. Enggak apa-apa. Ini namanya kita ataf yang duluan datang kepada yang terakhir datang. Wa ataf Mahmudun ataf kepada Aliyun. Idza kana maji'u Mahmudin sabiqan ala maji'i Aliyin. Bila adalah kedatangan si Mahmud itu terdahulu, mendahului kepada datang si Ali. Enggak apa-apa. Tadi janjinya kan duluan disebut bukan berarti duluan terjadi. Ja'a Aliyun wa Mahmudun. Wa yu'tafu biha al-mutaakhiru 'ala sabiqi dan diatafkan dengan nyawa akan yang tertakhir atas yang dahulu. Nah, ini yang biasa nih. Yang duluan disebut duluan terjadi. Diatafkan dengan nyawa akan yang tertakhir di atas yang terdahulu. Nah, ja'a Aliyun wa Muhammadun. Datanglah si Ali dan Muhammad. Ini duluan Ali datang. Muhammad belakangan. Kita ataf. Idza kana maji'u Muhammadin mutaakhiran an maji'i Aliyin.
Bila adalah kedatangan Muhammad itu tertakhir dari kedatangan Ali. Nah, itu makna waw. Yang penting dua-duanya ada. Waw mutlak jamaah. Nanti di bab maf'ul ma'ah, artinya begini Ustaz. Bila ada tulisan Ja'a Aliyun wa Mahmudun. Ini yang penting kedua-duanya datang. Apakah datang bareng-bareng? Bisa jadi. Apakah duluan si Ali datang? Bisa jadi. Duluan Mahmud datang juga bisa jadi. Ada tiga kemungkinan. Kalau kita pengen menyatakan dia benar-benar bareng datangnya, Mahmudan kita baca. Ja'a Aliyun wa Mahmudan. Wawnya waw ma'ah. Datanglah si Ali bersama si Mahmud. Kalau ini datanglah si Ali dan datanglah si Mahmud. Nah itu. Koma dulu. Aman Ustaz? Tuh bawah. Tak sikit Kak. Ya. Jadi iza kana maji uhuma ma'an. Ya. Ma'an tu khabar kana Kak. Ya, khabar kana langsung i'rab dia. Makanya pakai tanwin kan karena mudhaf ilaihnya enggak ada. Hmm. Langsung ma'an khabar kana mansub dan nasab fathah. Ya. Ustaz, Ya. ah, apa yang maknanya bermula itu harus jadi mubtada. Itu kode doang Ustaz. Untuk mudah. Kita biasanya kalimat yang ada makna bermula sebagai tanda itu i'rabnya mubtada. Kalau Ustadz udah paham, nggak pakai bermula nggak apa-apa. Itu hanya kaedah makna untuk memudahkan. Seperti allazi yang bermakna yang itu sama enggak? Sama. Misalkan alladzi kita kasih makna bermula kah? Ah, Berarti alladzi mubtada. Alladzi ja'a. Bermula si alladzi yang datang iya. Nah, itu berarti alladzi i'rabnya mubtada. iya. Nah, itu. Itu mungkin ya, itulah kalau di Aceh begitu Ustaz. Nanti ada video saya sematkan di channel saya kaedah kaedah pemaknaan menurut pondok gitu kan. Yang tempat saya belajar dulu bermula mubtada oleh fa'il itu khobar apa iya tamyiz ada nisbah nanti. Kode itu kode semua. Kalau kita udah paham bebas. Nah, itu. Tak sikit lagi tak. Ma'an ma'a tu Ustaz. Ma'an, ma'an pakai tanwin. Ya kalau idafah tu ma'a. Ya, Kalau dia isim kan ma'a ni Ustaz. ya isim. Kan ada tanwin yang saya itu. Biasanya penggunaannya darah. Nah, Ya, ya. ya. Nah, itu. Ustaz. Aman Ustaz. Kita lanjutkan. Insyaallah insyaallah. Asani al-fa'u yang kedua itu fa. Orang atah yang kedua fa. Wahya li tartibi wa ta'qibi. Dianya fa itu bagi tertib dan ta'qib. Bagi tertib dan ta'qib. Mananya yang duluan disebut duluan terjadi. Mana tertib lah. Duluan disebut duluan terjadi. Ta'qib itu mengiringi. Yang sesudah fa terjadi sebentar sesudah terjadi yang di belakang fa. Itu mana? Tertib dan mengiringi. Wa makna tartibi an-nasaniya ba'dal awali. Bermula makna tartib itu wasungguh yang kedua. Makna yang kedua sesudah fa. Wasungguh yang kedua itu ada ya sesudah yang pertama. Kemana tertib? Yang kedua berada sesudah yang pertama. Wa makna ta'qibi annahu aqibuhu bila muhlatin. Bermula makna ta'qib itu bahwa sungguhnya yang kedua itu aqibuhu. Itu sesudahnya yang pertama bila muhlatin dengan tanpa jeda. Tanpa jeda, bersambung lah. Tapi walaupun bersambung kan ada ukuran tertentu. Wah, ya, itu pakai fa. Ta'kib itu mengiringi. Bermula makna ta'kib bahwa sungguhnya yang kedua itu aqibuhu. Atau uqaibuhu juga boleh kita baca kayaknya tasgir ya. Uqaibuhu itu sedikit sesudahnya yang pertama. Bila muhlatin dengan tanpa jeda. Nahu qadimal fursanu fal musyad.
Datanglah oleh penunggang kuda, sejenak kemudian datanglah pejalan kaki. Ya, itu langsung bersambung. Faur ataf, faedahnya tartib ta'kib, musyatu ataf pada fursanu. Qadimal fursan, datanglah oleh penunggang kuda, fal musyatu, kemudian datanglah para pejalan kaki. Ini kapan kita mengatakan pakai fa? Idza kana maji'ul fursani sabiqan. Apabila adalah kedatangan penunggang kuda itu mendahului, walam yakun baina qudumil fariqaini muhlatan, muhlatun. Walam yakun, dan tidak ada antara datangnya dua kelompok tadi, kelompok kuda dan pejalan kaki itu jeda. Muhlah, nggak ada jeda, beriring-iring. Nah, itulah kita pakai fa. Qadimal fursanu fal musya. Tapi nanti dalam kitab lain nggak harus beriring-iring Ustaz. Karena setiap benda itu tertibnya ada ukurannya. Contoh dalam Quran. Fa'amatahu. Fa'akbarah. Fa'amatahu. Summa amatahu fa'akbarah. Allah mematikannya kemudian menguburkannya. Antara mati dan dikuburkan nggak langsung Ustaz kan. Habis mati mungkin dimandikan dulu Ustaz. Dikafani dulu, disalahkan, baru dikuburkan. Masih disebut takib juga pakai fa. Mungkin di kitab di atas ini agak lebih mendalam lagi, Ustaz. Tapi ini udah lumayan nih. Udah mantap lah. Beliau setiap huruf-hurufnya beliau beri makna. Fa, tartib, ta'kid. Kemudian, asalnya summa. Yang ketiga, summa. Nah, yang ketiga, summa. Wahya litartibi ma'at tarahi. Dianya summa itu bagi tertib bersama tarahi. Nah, itu kan. Tertib maknanya yang duluan disebut duluan terjadi. Tarahi ada telat dikit. Wa makna tartibi qad sabaqa. Bermula makna tartib itu sungguh telah dahulu ia. Seperti di atas tadi, yang kedua terjadi sesudah yang pertama. Wa makna tarakhi anna bainal awali wasani muhlatun. Muhlatan kita baca. Ini muhlatan nih khabar anna. Isim anna. Nasab. Bermula makna tarakhi itu anna. Bahwa sungguh antara yang pertama dan kedua itu muhlatan. Ada jedanya. Nah, contoh arsalallahu Musa, mengutus oleh Allah akan Nabi Musa. Summa, kemudian, lama kemudian, Isa. Nah, mengutus oleh Allah akan Nabi Isa. Summa Muhammadan, kemudian akan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini berarti yang duluan disebut duluan terjadi kan? Kemudian jeda lama baru yang berikutnya. Nabi Isa, kemudian Nabi Musa. Nah, itulah dia. Tertib tarakhi. Nah, yang keempat, Yang keempat, Ini dasarnya seperti itu tadi, Ustaz. Kadang-kadang ada juga wow bermakna kan? Ada para ulama berdasarkan karinah-karinah, wow kadang harus dimakna Fankihu ma balakum minan nisa masna wasulasa waruba kan? Itu atahnya pakai wow, tapi bermakna itu karena dalil lain. Ini bicara dasarnya. Pada dasarnya wow seperti tadi, mutlak jamak. Tapi kadang-kadang ada juga bermakna Yang keempat, wahya litakhyir. Dianya itu litakhyir untuk memilih. Boleh milih yang pertama atau kedua. Au awil ibahati atau untuk ibahah membolehkan dua-duanya. Matuh boleh, matuh alih boleh. Nah, dua maknanya untuk takhyir memilih, nggak boleh dikumpulkan, atau ibahah boleh dua-duanya. Wal farqu bainahuma anna takhyira la yajuzu ma'hul jam'u. Bermula perbedaan antara keduanya. Keduanya takhyir dan ibahah itu annat takhira, bahwa sungguh takhir memilih itu tidak boleh bersamanya takhir oleh jamaah. Kalau berfaedah takhir berarti salah satu yang di depan atau yang di belakang, nggak boleh dikumpulkan. Wal ibahatu yajuzu ma'ahal jamu. Bermula ibahah itu boleh bersamanya ibahah oleh mengumpulkan. Ibahah boleh dua-duanya. Contoh takhir.
Famisalut takhyir, contoh memilih. Tazawwaj Hindan au ukhtaha, nikahi olehmu akan si Hindun atau adiknya si Hindun. Jadi oh di sini takhyir katanya. Nikahi olehmu akan si Hindun atau saudarinya si Hindun. Pilih si Hindun atau ukhtaha, nggak boleh dua-duanya. Ini dari mana kita tahu oh ini takhir, ini dalil lain Ustaz. Di sini nggak ada dalilnya. Dalil syariat bahwa nggak boleh menikahi seseorang bersama adiknya atau kakaknya atau bibinya kan. Nah, jadi berarti takhir. Wamisalul ibahati udrusil fikha awin nahwa. Bermula contoh ibahah itu kaji olehmu akan ilmu fikih atau akan ilmu nahu. Ini boleh juga digabungkan. Kita mau kaji fikih sekalian nahu kan boleh, nggak ada yang melarang. Nah, berarti di sini ibahah. Oh, di sini boleh bebas. Milih fikih atau milih nahu atau milih kedua-duanya, boleh. Nah, berarti ibahah. Berarti karinah yang menunjukkan makna oh nanti. Dari karinah kita tahu oh itu maknanya apa. Apakah takhir atau ibahah? Fa inna ladaika minasyar'i dalilan ala annahu la yajuzul jam'u baina hindin wa ukhtiha bizawaji. Ini dalil bahwa contoh pertama tazawwaj hindan au ukhtaha ini au takhir. Kenapa? Fa inna ladaika. Karena sungguhnya di sisimu dari syara itu ada tanda, ada dalil. Ada dalil kepada bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yajuzul jam'u, tidak bolehlah oleh mengumpulkan antara si hinden dan saudarinya dengan pernikahan. Dalil kan? Nah, wala tajma'u baina ukhtaini kan? Wala tasyukku fi annahu yajuzul jam'u bainal fikhi wan nahwi bidirasah, dan tidak engkau ragu pada bahwa sungguh hal dan sya'an itu bolehlah oleh mengumpulkan antara fikih dan nahu dengan dipelajari. Dua-duanya boleh dipelajari. Nah, itu. Tak, tak, tanya sih tak. Cara mana kita nak tahu demikian tak? Pengala annahu la yajuzu. Nggak ada yang cocok soalnya. Ini contoh ya, ini ya. Maka bahwa sungguh pada sisimu dari syara itu ada dalil kepada bahwa sungguhnya apa? Nggak ada yang cocok. Bahwa sungguhnya Hmm. dalil nggak cocok, rusak makna. Nggak ada Hmm. lain di belakang yang cocok tempat kembalinya. Yang begini namanya dhamir sya'an. Ya kan? Hmm. Mestinya nggak pakai dhamir kepada nggak apa-apa. Hmm. Fa inna ladaika minasyar'i dalilan al ala alla yajuza. Nah, misalkan langsung kan boleh ala alla yajuzal jamu, kepada bahwa tidak bolehlah oleh mengumpulkan rahindon dan saudaranya. Mestinya pakai an juga boleh. Langsung an huruf nasab. Ala alla yajuza. Tapi beliau tambahu, nggak apa-apa. Itulah dhamir sya'an. Ya, dhamir yang tidak ada marjinya. Tapi biasanya kalau dia biasa ketemu sendiri Ustaz. Ini satu lagi ya. Tidaklah engkau ragu pada bahwa sungguhnya sesuatu. Jadi kembali ke sesuatu, mananya sya'an. Hmm. Itu bolehlah oleh mengumpulkan. Asalnya begini, wala tasyuku fi ayyajuzal jam'u bainal fikhi wan nahwi bidirasah. Hmm. Baru 4 huruf ataf. Ya. Yang lain lagi Ustaz. Nah. Ustaz Khalil bagaimana kabarnya Ustaz Khalil? Ada pertanyaan Ustaz? Hal indaka soalun ya Ustaz Khalil? Yang kelima am. Ya, am. Wahya li talabi ta'yini ba'da hamzatil istifham. Dianya am itu untuk meminta kejelasan. Talabit ta'yin meminta penentuan. Untuk meminta penentuan ba'da hamzatil istifham, sesudah hamzah istifham. Bila ataf dengan am berada sesudah hamzah istifham, itu maknanya meminta kejelasan. Apakah ma'tuf atau ma'tuf alih? Maksudnya begini. Contoh, adaras talfikha awin nahwa. Apakah engkau telah mengkaji akan fikih atau nahu? Ya kan? Artinya orang yang bertanya tahu kita ini mengkaji, kita ini belajar.
Orang yang bertanya tahu kita belajar. Cuma yang nggak dia tahu pelajaran apa yang kita pelajari. Nah, itu maknanya meminta kejelasan, penjelasan, penentuan. Adaras talfika awin nahwa. Apakah engkau mengkaji akan fikih atau akan nahu? Ini jawabannya kita nggak boleh. Ya, saya mengkaji. Nggak boleh. Harus kita tentukan. Saya belajar fikih atau saya belajar nahu. Nah, itu makna talabit ta'yin. Meminta kejelasan. Ya, itu kan. Jadi kena ada hamzah istifham Ustaz Ya, lah. ndai sih paham. Baru pakai am. Ya. Nah itu contohnya satu doang sah bikin. Nah itu. Aqoma Zaidun an amrun. Jangan kita pakai o sah. Aqoma Zaidun amrun. Kita tahu ada yang berdiri cuma nggak tahu orangnya. Aqoma Zaidun amrun. Siapa yang berdiri, si Zaid apa si Umar? Jawabannya si Umar, harus jelas kan? Ya. Nah itu Sah. Sedikit-sedikit berarti lima. Yang keenam imma. Nah, ini yang jadi khilaf Ustaz. Ada yang bilang imma ini bukan huruf ataf ini. Ada yang bilang imma bukan huruf ataf. Kita lihat nih. Yang keenam imma bisyarti antus baka bimisliha. Dengan syarat bahwa didahulukan akan dianya imma dengan misalnya imma. Imma baru huruf ataf harus ada dua imma. Sebelum imma pertama, sebelum imma kedua harus ada imma pertama. Imma huruf ataf dengan syarat bahwa didahulukan akan dianya imma dengan misalnya imma. Ya. Wahia dianya imma itu mislu au. Itu sama seperti au fil makna ya ini dalam kedua makna. Artinya bisa takhir, bisa ibahah kan? Imma seperti au. Contoh, ini beda di sini. Biasanya wa imma. Ya, di dalam Quran ada wa imma nanti. Qaulhu. Nahu seperti firman Allah SWT. Fashuddul wisak. Ikat olehmu akan, kencangkan olehmu akan tali. Ini berkaitan dengan tawanan perang. Fa imma mannan. Maka ada kala tebusan. Ada kala dibebaskan gratis. Fa imma mannan ba'du. Ada kala tebusan gratis ba'du sesudah ditangkap. Wa imma fidaan. Ada kala ditebus. Fa'imma mannan, adakala dibebaskan gratis ba'du sesudahnya, ba'dahu sesudahnya ditangkap, wa imma fidaan adakala tebus. Tawanan perang dua, adakala dia dibebaskan gratis atau dia harus menebus dirinya. Di sini imma kedua, imma fidaan huruf ataf. Fidaan ataf kepada mannan. Syaratnya imma didahului oleh imma pertama, fa'imma. Cuma banyak ulama protes Ustaz. Kalau imma ini huruf ataf, wow ini huruf apa? Kan ini ketemu dua nih. Wow, huruf ataf, imma juga huruf ataf kan. Hmm. Nah, makanya dalam kitab kayak Mukhtasar Jitan juga ada pembahasan. Pendapat yang kuat menyatakan imma bukan huruf ataf ini. Yang huruf ataf wow. Cuma imma huruf tafsil saja. Kalau enggak, bingung juga kita menjelaskan Ustaz kan. Nah, kemudian imma pertama juga mau di ataf ke mana? Enggak ada waktunya. Sudah ada fa kan. Nah, itu Ustaz. Jadi selama ini memang imma enggak dibahas. Jadi kalau kita baca Muhtasar atau kita Kafrawi, pendapat lemah yang menyatakan imma itu ra'ata. Nah, jadi Syekh San Haji itu mengikuti pendapat lemah yang kuat ra'ata bukan imma tapi waw. Nah itu Ustaz. Karena coba Ustaz lihat wa imma ketemu dua huruf atah kan waw ada imma ada. Kalau imma huruf atah waw huruf apa? Nah, belum ada jawaban nih. Beliau di sini nggak menjelaskan muskilnya Ustaz. Nah, itu. Contoh tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahi olehmu ada kala si Hindun, ada kala saudaranya si Hindun. Kata beliau, imma baru dianggap huruf ataf harus didahului oleh imma pertama. Pertanyaan imma pertama huruf apa? Kan nggak jelas kan? Kalau imma Hmm. pertama huruf ataf harus ada imma lagi kan nggak ada nih. Berarti imma pertama huruf apa? Bukan huruf ataf pasti.
Karena kalau kita bilang huruf ataf, Hindan mau diataf kemana? Berarti imma huruf tafsil. Terus imma kedua baru huruf ataf. Tapi kan nggak masuk. Kata beliau, imma disebut huruf ataf harus ada imma sebelumnya. Tapi namanya beda. Nah, dan ada waw lagi. Makanya pendapat yang kuat, langsung kita ambil imma bukan huruf ataf. Tapi huruf tafsil. Yang menjadi huruf ataf waw. Itu Ustaz. Nah, gitu aja Ustaz. Nah, Saya tanya soalan boleh Ustaz? silakan Ustaz. Uh, saya tak tahulah soalan ni berkaitan ke tak berkaitan dengan pelajaran kita hari ni lah, tapi mungkin ada kaitan sikit kot. Yang Ya, saya ada boleh. tanya dengan Ustaz itu yang soalan surah Al-A'raf ayat 97 ke 98 juga ada depan dia Hmm. afa amina tu. Afa tu apa Ustaz maksud dia? Ayat dia afa Hmm. amina ahlul qura Ya, ayatiyahum ya. ba'suna bayatan wa hum naimun. Yang depan tu. Afa Ya. amina ahlul qura. Jadi A itu hamzah istifham, ya kan? Hamzah istifham. Fa huruf ataf di situ. Nah, hamzah istifham, fa huruf ataf. Afa Oh, amina, fa amina urata. fi'il madhi. Amina fi'il madhi di atas kepada kalimat yang mahdhuf di belakang fa itu ada takdirnya. Nah, afa amina ahlul qura. Apakah merasa aman oleh penduduk pulau itu kan bahwa datanglah azab Allah. Nah, jadi sementara hamzah istifham fa'ul ataf amina ada maktufnya cuma maktufnya ditakdir. Dalam kitab I'rab biasanya dijelaskan. Saya juga belum tahu takdirnya apa. Ustaz. Bisa kita cari nanti kan. Yang penting fa'ul ataf amina Oh, maktuf. Nah, itu tiga kalimat di satu situ. lagi. Ya. Yes. Satu lagi Ustaz, dia punya ayat yang selepas dia bermula dengan awa amina. Ah, sama juga. Kalau yang ini apa pula? Awa amina ahlul qura. Sama, Ayat sama. tiyahum sama juga Ustaz. Oh. Ah, maksudnya hamzah istifham wa huruf ataf amina ma'tuf Oh, juga. wow. Ah, 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 ah. artinya di situ tiga Okey Ustaz. kalimat. Ada kalimat hamzah Ya. istifham Yeah. huruf, ada waw ataf, ada fiil kan? Nah, Ah, ah, ah. ya. Jazakallah khair. Nah itu Ustaz. Ustaz, Ya. kalau contoh yang imma ini, Ya. tazawwaju imma ini, kalau kita bilang huruf atau immanya bisa nggak ada yang ditakdirkan kayak tadi itu? Ah, imma di Ya sini kan? apa? Iya. Mestinya kalau kita bilang imma huruf ataf nggak boleh, nggak sesuai dengan syarat di sini. Imma huruf ataf dengan syarat ada imma sebelumnya. Kalau imma pertama kita anggap huruf ataf, harus kita takdirkan lagi imma sebelumnya. Kemudian imma sebelumnya harus ada imma lagi kan terjadi tasalsul Ustaz kan? Kayak jin naik ke langit katanya nggak habis-habis. Jadi di sini musannef di sini beliau menyatakan huruf ataf tetap imma kedua huruf ataf. Katakanlah imma kita anggap huruf ataf. Yang dimaksud dengan huruf ataf tetap imma kedua. Imma pertama bukan huruf ataf. Karena nggak ada syaratnya. Imma kedua walaupun mirip imma. Imma pertama walaupun mirip imma kedua. Imma pertamanya mana? Namanya huruf tafsil. Imma kedua baru huruf ataf. Wow apa juga? Muskil lagi Ustaz. Nah, cuma sayang di sini beliau tidak menjelaskan. Dalam kitab lain langsung dijelaskan. Tak khilaf kan? Nah itu. Ini saya juga nggak tahu Arabnya kalau begini. Tazawwaj fi'il amar mabni ala sukun. Fa'ilnya mustatir takdirnya anta. Imah huruf tafsil mabni ala sukun. Hindan maf'ul tazawwaj. Wow huruf ataf. Imah juga huruf ataf. Kan susah nih. Ukhta ataf kepada Hindan. Nah, kenapa jadi double huruf ataf? Ah itu Ustaz. Sementara ini saya I'rab wow huruf ataf. Imah huruf tafsil. Ukhta ataf kepada Hindan. Nah itu baru mentok. Nggak apa-apa Ustaz. Dalam nahu juga ada khilaf kan? Sama kayak dalam fikih kan? Nah, khilaf-khilaf dikit. Saya ingat yang muda-muda. Mungkin ada pendapat lain. Gimana pendapat Ustaz Sulaiman? Ada solusinya Ustaz Sulaiman? Masih ada orangnya. Oke. Kita lanjutkan. Dikit lagi ya.
Yang ketujuh bal, wahya lil idrab. Dianya bal itu lil idrab, untuk berpaling. Berpaling ke sesudah bal. Seolah-olah yang sebelum bal kayak batal gitu. Wa maknahu ja'lu ma qablaha fi hukmil masquti'an. Bermula maknanya idrab itu ja'lu ma, menjadikan ma sebelumnya bal. Bermula maknanya idrab itu menjadikan ma sebelumnya bal pada hukum masqut'an, pada hukum didiamkan darinya. Seolah-olah yang sebelum bal kayak dibahas gitu. Kayak enggak dibahas, didiamkan. Contoh, Maja'a Muhammadun bal Bakrun. Tidak datanglah si Muhammad, tetapi si Bakar. Jadi yang datang ini si Bakar. Muhammad kayak 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 nggak dibahas dia. Cuma disebut aja. Padahal pada dasarnya mau dibilang datanglah si Bakar kan gitu. Tidak datanglah si Muhammad bal Bakrun. Ini namanya idrab. Jadi menjadikan kalimat sebelum bal ini kayak didiamkan. Tidak datanglah si Muhammad, bahkan si Bakar. Maknanya bahkan yang tidak datang ya. Ini gimana maknanya Ustaz? Yang tidak datanglah si Muhammad. Bahkan si Bakar yang tidak datang. Si Muhammad nggak dibahas lagi. Nah itu. Ini bukan yang datang si Bakar, bukan. Maja'a Muhammadun. Tidak datanglah si Muhammad. Bahkan si Bakar yang nggak datang. Si Muhammad kayak nggak dibahas. Nah, jangan kita pikir tidak datanglah si Muhammad, tetapi yang datang si Bakar. Ya kan? Ini kayak isbat. Beliau tidak bilang isbat di sini. Menjadikan ma sebelumnya bal pada hukum didiamkan. Berarti yang dibahas sesudah bal. Berarti bal bakrun lah yang tidak datang. Saya fikir bakar yang datang, Ustaz. Faham? Saya juga hampir berpikir seperti itu, Ustaz. Tapi kayaknya besar kemungkinan ini yang tidak datang si Bakar. Karena Muhammad didiamkan kayak enggak dibahas. Kayak salah ucap lah. Tidak datang si Muhammad. Tetapi yang tidak datang si Bakar. Kan gitu? Yang tidak datang si Bakar. Bukan, bukan yang datang. Jadi Muhammad itu datang ke tak datang, Ustaz? Enggak dibahas lagi. Bisa datang, bisa enggak. Pokoknya dia nggak dibahas. Yang mau dibahas si Bakar nih. Yang penting si Bakar yang nggak datang. Yang mau dinaskan, ya, yang mau diterangkan. Nah, itu Ustaz. Nah, ini rumit juga Ustaz. Tapi kalau dalam percakapan ini pasti si Bakar yang datang. Ya kan? Maja'a Zaidun. Tapi bisa juga nanti Ustaz. Karena idorab ini ada dua model nanti Ustaz. Ada idorab intikal, ada idorab ibtal. Jadi tergantung idorabnya apa. Boleh juga. Tapi di sini beliau mau membahas kelihatannya idorab intikal aja. Mana intikal berpaling. Yang sebelum bal didiamkan, yang menjadi hukumnya sesudah bal. Ini berarti di sini tidak datanglah si Muhammad, tetapi si Bakar. Maknanya yang tidak datang si Bakar. Ini idrab intikal namanya. Bisa juga nanti makna bal idrab ibtal. Mana idrab ibtal yang di belakang bal batal jadi isbat kepada sesudah bal. Itu baru tidak datanglah si Muhammad, tetapi yang datang si Bakar. Nah itu kalau kita maksud yang datang si Bakar, bal ini kita namakan idrab ibtal. Nanti ada dua. Cuma ini kita pendek banget ya. Jadi bingung juga kita jelaskan Ustaz. Nanti idrab ini dibagi lagi. Apa-apa Ustaz. Khatam ini langsung kita menuju tangga selanjutnya kan. Insya Allah ini udah ada modal kita. Udah ada modal dasar. Nah itu. Kita lanjutkan. Wa yushtaratu lil aksi biha syartan. Dan disyaratkan bagi ataf dengan nyabal akan dua syarat. Harus ada dua syarat. Baru bal jadi huruf ataf. Al-awalu ayyakunal ma'tuf biha mufrada. Yang pertama bahwa adalah ma'tuf dengan nyabal itu mufrad. Makna ma'tuf dengan nyabal mufrad. Kalimat sesudah bal mesti mufrad. Seperti bakrun. Itu baru bal huruf ataf. La jumlatan. Bukan jumlah. Sesudah bal mufrad. Berarti bal disebut huruf ataf. Jangan jumlah. Wasani alla yasbiqaha istifhamun. Yang kedua bahwa tidak mendahului akannya bal oleh istifham. Jangan istifham. Aja Muhammadun. Nah, enggak jangan, tapi pakai nafi. Nah, itu Ustaz.
Masya Allah, benar-benar ini pendek ini cara. Hmm. Oke, kita coba kita selesaikan. Selesai nggak 10 huruf ataf ya? Mungkin di ujung nanti ada penjelasan. 8 la. Wahya tanfi amma ba'daha nafsal hukmil ladzi sabata lima qablaha. Dan dia nyala itu menafikan ia dari ma. Menafikan ia dari ma sesudahnya la akan diri hukum. Diri hukum yang telah sebut ianya hukum bagi ma sebelumnya la. Nah, itulah. Jadi hataf dengan la faedahnya menafikan sesudah la. Dari hukum yang sudah berlaku ke sebelum la. Contoh ja'a Bakrun, datanglah si Bakar. La Khalidun, tidak si Khalid, maknanya tidak datang si Khalid. Jadi menafikan hukum yang berlaku kepada sebelum la. Si Bakar datang, la Khalid berarti si Khalid nggak datang. Nah itu gampang lah kan kalau la. Nah itulah. 9 lakin. Wahya tadullu ala takriri hukmi ma qablaha wasbati diddihi lima ba'da. Dianya lakin tadullu, menunjukkan dianya lakin ala takriri, kepada menetapkan hukum ma sebelumnya lakin. Menunjukkan dianya lakin kepada menetapkan hukum sebelumnya lakin. Kalau antah pakai lakin, yang sebelum lakin sudah benar seperti itu. Wa isbati diddihi, dan menetapkan lawannya hukum bagi ma sesudahnya lakin. Yang sebelum lakin sudah benar, sesudah lakin juga benar. Nah, itu makna lakin. Contoh, la uhibbul kusala. Aku tidak menyukai akan orang-orang yang malas. Menunjukkan ia kepada menetapkan hukum ma sebelumnya lakin. Jadi yang sebelum lakin udah benar nih. Aku tidak menyukai akan orang-orang malas. Sudah benar. Lakinil mujtahidin. Tetapi aku suka akan orang-orang yang rajin. Ini juga benar. Nah, jadi dua-dua benar. Nah, itu. Menetapkan hukum ma sebelum la. Sebelum lakin udah seperti itu. Dan menetapkan lawannya. Lawan sebelum lakin. Hmm. Aku tidak cinta kepada orang pemalas, tetapi aku cinta kepada orang rajin. Ya kan? Jadi dua-duanya benar. Nah, itu. Cuma yang di depan lakin lawan dari di belakang. Jadi lakin huruf ataf di sini mujtahidin ataf kepada kusala, ataf kepada mansub, mansub dan nasab ya. Karena jamak mulakar salim. Lakin, bukan walakin ya, lakin. Ini. Wa yushtaratu lil atfi biha salah satu syurutin, dan disyaratkan bagi ataf dengannya lakin akan 3 syarat. Harus ada 3 syarat baru lakin huruf ataf. Pertama ayas biqha nafiyun, bahwa mendahului akannya lakin oleh nafi. Ada nafinya la uhibu, la nafi. Mendahului akannya lakin oleh nafi. Au nahyun atau nahi. Boleh nafi, boleh nahi. Yang kedua ayyakun al ma'tuf biha mufrada, bahwa adalah yang diataf dengannya lakin itu mufrad. Mesti mufrad. Mujtahidin ini mufrad nih. Makna mufrad di sini lawan jumlah. Walaupun di atas ini atau jamak nggak apa-apa. Ayyakun al ma'tuf, bahwa adalah yang diatafkan dengannya lakin itu mufrad. Yang ketiga Allah tasbiqahal waw, bahwa tidak mendahului akannya lakin oleh waw. Jangan ada waw di sini, jangan walakin. La uhibbul kusala walakin al mujtahidin. Nah, kalau ada waw berarti lakin bukan huruf ataf. Nah, waw yang huruf ataf, lakin huruf istidrak. Nah, nah dikit lagi Ustaz. Kita titik di titik 3. Yang ke-10 huruf ataf yaitu hatta. Wahya litadriji wal ghayah. Dianya hatta itu litadrij, untuk pelan-pelan. Tajrid untuk menunjukkan pelan-pelan, wal ghayah dan puncaknya ujung. Pelan-pelan sampai ke ujung. Hatta itu litadrij untuk menunjukkan pelan-pelan, wal ghayah dan puncaknya. Wat tadriju huwa dalalatu ala inqidha'il hukmi syai'an fa syai'an. Bermula tadrij itu adalah menunjukkan kepada berlalunya hukum syai'an fa syai'an, nisbah sedikit kemudian sedikit, berlalu sedikit demi sedikit. Mana contohnya? Nahu yamutun nasu hattal anbiya, akan matilah oleh manusia
akan matilah oleh manusia hatta anbiya hingga para nabi. Jadi hatta kata beliau di sini menunjukkan kepada tajrid ya matinya nggak sekaligus kan pelan-pelan kan dan menunjukkan kepada ujung siapapun yang namanya manusia meninggal semua. Nah, ya mutunnas meninggallah manusia hatta anbiya hingga para nabi. Hatta huruf ataf anbiya'u ataf kepada an-nas. Wa ta'ti hatta ibtidaiyatan ghaira atifatin datang ianya hatta, datanglah oleh hatta, hal karena hatta itu ibtidaiyah permulaan, ghaira atifah bukan huruf ataf. Ada juga hatta ibtidaiyah bukan huruf ataf. Nah, syarat idza kana ma ba'daha jumlatun apabila adalah ma sesudahnya hatta itu jumlah. Nah, ketika sesudah hatta jumlah berarti hatta bukan huruf ataf. Contoh, ja'a ashabuna hatta Khalidun hadirun. Datanglah oleh teman-teman kita hingga bermula si Khalid itu hadir. Jadi hatta disebut hatta ibtidaiyah. Maknanya kalimat sesudah dia kita i'rab jadi mubtada. Ja'a ashabuna hatta Khalidun hadirun hingga bermula si Khalid itu hadir. Jadi hatta ibtidaiyah. Jadi di depan dia ibtidaiyah, jumlah ibtidaiyah, jumlah baru, mubtada. Wa ta'ti jaratan datang ianya hatta hal kan hatta itu sebagai huruf jar. Ada juga hatta huruf jar kan? Nahu qouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala hatta matla'il fajri hingga terbit fajar. Hatta huruf jar di sini. Nah, jadi ada hatta huruf ataf, ada hatta ibtidaiyah, sesudahnya mubtada, ada hatta jar. Bahkan ada hatta ya hatta jar. Hatta huruf nasab fi'il mudhari hatta jar juga. Nah, hatta yang menasabkan fi'il mudhari itu hatta huruf jar karena fi'il mudhari sesudahnya masuk dengan an ya. Walihada karena ini hatta ada banyak mananya. Qala al-muallifu berkatalah oleh muallif hatta fi ba'dil mawadhi dan hatta pada sebahagian tempat. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Nah, itu Ustaz. Mungkin ada pertanyaan Ustaz sebelum kita tutup. Nah, itu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.